sedikit gambaran objektif tentang mazhab Syafi'i, ya, atau Syafi'iyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita mengetahui, dan ini sangat masyhur dalam kajian-kajian di IAIN, ya, tentang tarikh tasyri', tentang muqaranah al-madzahib, perbandingan mazhab, bahwa Imam Syafi'i itu memiliki babakan waktu pemikiran. Ada fase pemikiran Imam Syafi'i. Kita ketahui, tatkala beliau melanglang buana, mulai dari Makkah sampai ke Madinah, belajar kepada Imam Malik, kemudian ke Yaman, kemudian beliau ke Baghdad, ke Irak. Di sanalah beliau mulai menggagas pemikiran atau ijtihadnya. Pemikiran-pemikiran beliau ketika berada di Irak, kemudian kembali ke Makkah, ini kita kenal dengan satu fase qaul qadim Imam Syafi'i. Qaul qadim Imam Syafi'i, pendapat lama Imam Syafi'i. Fase ini ditandai dengan satu pemikiran yang sangat jelas, di mana Imam Syafi'i berada di antara dua kubu pemikiran yang sedang berkembang saat itu. Pada satu sisi, ahlul ra'yi itu berkembang di Irak. Dalam pemikiran fiqh itu digagas oleh murid-murid Abu Hanifah. Pada sisi yang lain, di Hijaz, di Madinah, di Makkah, berkembang pemikiran ahlul hadis. Seakan-akan umat Islam berada pada dua kubu pemikiran yang sedang berkembang, ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Ketika ini terjadi, disinilah Imam Syafi'i sebagai seorang jenius berpemikiran yang luar biasa, ya, siapapun tidak bisa membantah ini dalam catatan sejarah umat Islam, ya, di mana beliau mencoba mengadaptasikan antara pemikiran ahlul hadis dan pemikiran ahlul ra'yi. Kalau ada orang yang sangat antusias, ya, mengembalikan pemikiran-pemikiran ra'yun tersebut kepada hadis, itu Imam Syafi'i pada zamannya. Oleh kaum muslimin, para cendekiawan, ya, para ulama ahlul ilmi menggelar beliau sebagai Nasirus Sunnah, yakni seorang sosok pembela sunnah. Pada saat itu riwayat sudah mulai berkembang, tetapi jangan bayangkan seperti zamannya, setelah zamannya, pada zaman Pasha Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan setelahnya. Perkembangan yang kita maksudkan sudah mulai menggeliat pencarian hadis ke daerah-daerah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini, ya, kita melihat bagaimana Imam Syafi'i mencoba, ya, mencari riwayat-riwayat. Dia belajar kepada Imam Malik, kemudian kepada murid dari Imam Abi Hanifah, Nu'man bin Sabit, terutama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf. Beliau berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran rasional orang-orang Irak, dan dia juga sudah membawa pemikiran ahlu hadis ketika belajar kepada Imam Malik. Disinilah muncul, ya, sebuah metode yang baru di dalam pemikiran hukum oleh Imam Asy-Syafi'i yang kita kenal dengan kitab Ar-Risalah. Oleh Ibnu Mahdi dari Makkah menulis surat kepada Imam Asy-Syafi'i agar menuliskan sebuah metodologi bagaimana memahami Al-Quran, bagaimana memahami hadis. Dalam sejarah tasyri' Islam, kita kenal buku Ar-Risalah ini sebagai buku pertama dalam metodologi jurisprudensi, atau yang kita kenal dengan istilah usul al-fiqh. Ini awal momentum pergulatan pemikiran Imam Syafi'i dalam ahlul hadis, ahlul ra'yi, memunculkan karya yang luar biasa ini, dan sampai sekarang dibaca oleh segenap kaum muslimin. Setelah itu, saudara-saudara, terjadi dialog-dialog yang panjang antara Imam Syafi'i dan ahlul ra'yi.
Dalam segi teologi kita mengetahui bahwasanya ahli i'rab ini adalah di mana tanah yang akan subur, di situ pemikiran-pemikiran rasional Mu'tazilah. Oleh sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa disinilah Imam Syafi'i ya, meninggalkan Iraq, kemudian beliau pindah ke Mesir. Salah satu sebabnya karena Khalifah Islamiyah yang saat itu sudah cenderung kepada pemikiran rasional Mu'tazilah. Dia berwasiat kepada Imam Malik tentang beberapa hal yang terkait dengan kemakhlukan Al-Quran yang sebagaimana kita baca dalam manaqib-manaqib. Kemudian tatkala sampai di Mesir, ya, di Mesir, disinilah beliau selama 6 tahun mengasaskan pemikiran qaul jadidnya. Pada qaul qadim kita mengetahui ada sebuah kitab bernama Az-Za'faran. Kitab Za'faran ini ada seorang orang Irak yang ketika dalam salat tak tahu dia mengakhiri salatnya sewaktu dia lupa. Jadi nama pemuda itu namanya Za'faran. Inilah yang memotivasi Imam Syafi'i menulis kitab Za'faran. Karena nama orang itu Za'faran. Akhirnya kita kenal dengan kitab Al-Hujjah. Selain Al-Hujjah, beliau juga menulis pada qaul qadim itu adalah kitab Al-Imla. Pindah ke Mesir, beliau menulis kitab yang sangat kita kenal sekarang ini, namanya Al-Ub. Kemudian Mukhtasar Al-Muzani, kemudian Al-Buwaiti. Ada problema sedikit tentang masalah kitab Al-Um. Ada seorang penulis Mesir namanya Muhammad Az-Zaki, ya. Beliau mengatakan bahwasanya kitab Al-Um yang kita kenal sebagai karya Imam Syafi'i itu bukan karya Imam Syafi'i, tetapi karya muridnya. Ada yang mengatakan Imam Al-Buwaiti, ada yang mengatakan Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Kenapa? Pada masa Imam Syafi'i hidup tidak dikenal ada kitab Al-Um. Tak dikenal ada kitab Al-Um. Ini logika yang beliau bangun. Mazaki ini membangun seperti itu pemikirannya, tidak ada. Dan kalau kita membaca, ya, kalau ada orang-orang syariah di sini, kalau kita membaca kitab Al-Um, kita akan melihat dalam kitab itu qala asy-Syafi'i kaza wa kaza, qala asy-Syafi'i kaza wa kaza. Kalau Imam Syafi'i menulis kitab ini tidak akan muncul perkataan ini. Tentu ini adalah perkataan yang diriwayatkan. Ini kritikan beliau. Di samping itu kita akan melihat bahwasanya bagaimana mungkin Imam Syafi'i dalam 6 tahun menulis begitu banyak kitab. Al-Um itu sampai berapa jilid, ya. Di situ ada Mukhtasar Al-Muzani, Al-Buwaiti, ya. Yang kita kenal bahwasanya Al-Um itu adalah karya Imam Syafi'i. Sebenarnya gugatan ini bisa dibenarkan pada satu sisi. Tapi pada sisi yang lain, ya, kita bisa mengatakan apa yang dikatakan Zaki ini adalah satu kekeliruan. Tatkala kita meneliti sebuah buku, kita harus juga mengetahui zaman penulisan, era penulisan ketika itu. Bagaimana trennya? Salah satu contoh, kita melihat kitab Al-Mudawwanatul Kubra, riwayat Sahnun, itu dinisbatkan kepada Imam Malik. Dinisbatkan kepada Imam Malik, karya Imam Malik. Pertanyaannya, pernahkah Imam Malik menulis kitab Mudawwanatul Kubra? Trennya begitu, para murid menulis apa ucapan gurunya. Menulis ucapan gurunya dan mereka mengkodifikasikannya, mereka mentadwinnya, mereka membukukannya. Dan orang-orang jujur itu mengatakan ini bukan karya saya, tapi karya Asy-Syafi'i, karya Malik. Contoh kasus, misalnya Musnad Ahmad bin Hanbal. Kalau antum membaca Musnad Ahmad bin Hanbal, antum akan lihat di situ sanad terakhirnya Abdullah. Abdullah itu anaknya Ahmad bin Hanbal. Ada Abdurrahman, ada Abdullah. Tetapi disebutkan sebagai buku hasil takhrijnya Ahmad bin Hanbal. Karena beliau hanya menyalinkan saja. Yang pergi melanglang buana rihlah ilmiah itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal.
Jadi saudara, kegagalan Zaki Mubarak tadi di sini, bahwasanya beliau tidak melihat konteks zaman bagaimana penulisan di situ. Karena itu kendati pun bukan Imam Syafi'i yang berikan nama kepada kitab tapi lembaran-lembaran yang ada di dalam kitab itu riwayat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi saudara, pada fase qaul jadid inilah di mana murid sebelumnya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, ya, mulai dari dia adalah seorang murid sejak qaul qadim hingga qaul jadid, ya, menuliskan berbagai riwayat yang dikemukakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan beliau, kalau terjadi perbedaan pendapat antara Buwaiti, antara Al-Muzani dengan Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi tentang ungkapan Asy-Syafi'i, maka yang dirajihkan adalah, yang diterima adalah, atau yang dikuatkan adalah pendapat Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Tapi anda jangan keliru, ada juga Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi, ini murid Imam Syafi'i juga pada qaul jadid. Tapi beliau tidak banyak meriwayatkan masalah ini. Dalam kitab Al-Muhazzab hanya ada satu riwayat dari beliau. Yang kita maksud adalah bukan Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi, tapi Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Setelah Imam Syafi'i wafat, maka pemikiran Asy-Syafi'i terus berkembang. Namun saudara, pemikiran Imam Syafi'i baru dielaborasi sedemikian rupa. Ini berapa? 1 jam ya, sudah berapa menit kita? 15 menit ya, sekitar 40 menit lagi. Nanti asik cerita-cerita habis waktunya kan. Jadi pemikiran Imam Syafi'i baru berkembang ya, dielaborasi oleh para orang-orang yang menisbatkan diri sebagai Syafi'iyah. Itu dimulai tatkala sebelumnya sudah ada, tapi sangat intens itu dilakukan oleh seorang murid bernama Imam Al-Juwaini. Bukan murid beliau, tapi Imam Al-Juwaini yang kita kenal dengan Abul Ma'ali, Imam Haramain. Kalau kita membaca pemikiran teologi Asy'ariyah, insyaallah mengenal tokoh ini. Karena tokoh ini sangat sentral dalam pemikiran Asy'ariyah. Ini murid dari Al-Baqillani. Beliau menulis satu kitab namanya Nihayah Al-Matlab fi Tariqatil Madhhab. Inilah buku yang pertama yang menyusun secara sistematis pemikiran-pemikiran Imam Syafi'i yang tersebar di dalam qaul qadim dan qaul jadid. Sedikit ya, tatkala Imam Syafi'i, kembali sedikit ke belakang, tatkala Imam Syafi'i telah menulis buku-buku qaul jadid, bukan berarti seluruh pemikiran qaul qadimnya itu tidak dipakai, tidak. Selama itu dalam mazhab, selama pemikiran itu tidak dikoreksi oleh qaul jadid, qaul qadim tetap berlaku. Tetapi juga Imam An-Nawawi sebagaimana yang dijelaskan dalam muqaddimah Majmu' Syarah Muhadzab, itu juga mengatakan ada beberapa di dalam mazhab nanti yang mengikut qaul qadim dan tidak mengikut qaul jadid. Padahal secara logika dalam konsep nasakh dan mansukh, nasikh wa mansukh, ya, ada yang menasahkan, ada yang dimansukhkan, dihapuskan. Tentunya yang belakang menghapuskan yang sebelumnya. Logikanya seperti itu, tapi oleh mazhab Syafi'iyah tidak demikian adanya. Mereka kembali menyeleksi pemikiran-pemikiran Syafi'i itu. Ya. Sesungguhnya kalau kita memahami qaul qadim tadi, Ahmad bin Hanbal itu adalah mazhab Syafi'i. Tapi pada qaul qadim, Ahmad bin Hanbal itu adalah mazhab Syafi'i, bukan mazhab yang baru. Tapi beliau meneruskan gagasan pada pemikiran qaul qadimnya. Jadi yang disebutkan Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi ini adalah pada pemikiran qaul jadidnya. Kembali kepada sejarah tadi. Setelah kitab itu barulah Imam Al-Ghazali mengikhtisar An-Nihayah. Kita akan melihat dalam tradisi penulisan keislaman, ya, setelah ditulis ada yang mengikhtisar, ada yang mensyarahkan, ada yang menghasyiahkan. Ya. Ada yang mensyarahkan, ada yang menghasyiahkan. Kita lihat misalnya kitab An-Nihayah tadi. Ini diikhtisar oleh Imam Al-Ghazali. Itulah kitab Al-Basit. Tak puas dia ditulisnya Al-Wasit, dan tak puas dia ditulis Al-Wajiz, tak puas dia ditulisnya Al-Ikhtisar atau Al-Khulasah. Ini kemudian
diringkas lagi oleh Imam An-Nawawi dengan kitab Al-Minhaj. Al-Minhaj ini disyarahkan lagi oleh berbagai kalangan para ulama, termasuklah Khatib Asy-Syarbaini, Muhammad Khatib Asy-Syarbaini atau Muhammad Syarbaini Al-Khatib, menulis Mu'nil Muhtaj, ya, Ar-Ramli, Nihayat